Ya, selamat sore guys. Kembali lagi di channel Venture Production. Kali ini saya bersama rekan saya atau sahabat saya, Pak Roji. Hai, Roji, halo, bisa dikenalkan? hai, nama aku Ozi, tinggal di Samarinda. Ya, Roji ini salah satu anggota komunitas Venture Production. Jadi kali ini kita akan membahas konten gibah. Gibah. Kali ini kita akan menggibahin seseorang, sebut saja dia Mawar. Ya Roji, langsung aja. Siapa Mawar itu? Adalah namanya Mawar. Siapa? Mawar ini siapa? Apa yang mau digibahin kalau orang aja nggak tahu siapa? Ya paham-paham aja. Eh. Bakar ayam. Kasih clue lah. Siapa Ya. Mawar ini? Mawarnya yang punya kandang. Itu dulu. Kenapa? Kenapa? Kenapa yang punya kandang? Siapa? Siapa dia? Nggak paham masih. Langsung dapat. Gimana, Banyak Boy? yang harus kita gali dari dia soal ini. Banyak yang mau diomongkan. Ya, itu lanjut. Terus siapa Mawar ini? Aku masih belum tahu. Sebut nama ya. Trip yang paling berkesan selama berdirinya Venture Production. Paling berkesan sih, paling jauh sih, biduk-biduk. Biduk-biduk ya. Ya, karena di situ momennya di jalan dapat, Heeh. sampai sana dapat, sakitnya dapat, senangnya dapat tuh terasa semua di sana. Apa yang membuatmu jadi biduk-biduk itu momen paling terkesan dalam hidup? Piumnya boy. Dan teman-teman yang gokil sih. Di situ pertama kali merasakan jalan jauh sejauh berapa kilometer itu ya. Mungkin ada lebih dari 200 mungkin, lebih dari 200 kilometer. Soalnya dari Samarinda, Bontang, Sangatta, baru tuh Bengalon ya. Bengalon, Sangkulirang, baru Batu Batu Putih. Putih, baru Biduk-Biduk. Dari jam 4 pagi berangkat sampai sana. Ya, Besok pagi boy. Besok paginya karena nginep kan. Nginep ya. Jam 1 itu sampai Batu Putih. Jam setengah 9 itu sampai Batu Putih. Singgah makan. Masak mie pinggir jalan boy. Budget mau berapa pas ke sana? Budget kemarin tuh bawa sekitar 1.200.000 aja. Emang cukup? Paksakan. Karena di sini begini. Ada satu orang Ah, yang katanya bakal masuk gajinya. ya, Habis sana nanti diganti uang bebannya. Oke lah, karena gajinya bakal masuk kan. Aman sudah ini, berangkat lo OTW percaya diri. Saling menalangi. Yang satu sudah nalangi, duit habis. Satunya lagi nalangi, habis. Satu-satunya harapan nih gaji awal ini masuk ini. Sekalinya 4 hari mau meninggal dari sana, gaji kawalan kada masuk. Rencananya niatnya cuma mau sampai seminggu. Jadi 4 hari aja, bangsat. siapa itu pelakunya? Edo, langsung aja Edo. Jadi pas sebelum perjalanan dia janjikan ya, kalau gajinya masuk dia itu mau nambahin. Ya, makanya kamu bukan ikut. nambahin. Dia kan bawa modal berapa itu ya? Berapa ratus ribu kalau nggak salah. Ya. Ya. Kan kalau yang kurang talangi lah. Gitu Iya, kan. talangin Beban dulu kan. dia ya Iya. maksudnya. Bebannya nalangi juga. Cobain nalangi dia mungkin cukup aja uang. Nah, cukup aja kita sampai seminggu. Karena kebutuhan dia juga ditalangi juga kayak makan atau segala. Meskipun tidak sering sih kita makan di warung. Mie ini makan selama 4 hari itu. Nah, selama perjalanan itu momen apa aja yang didapat gitu nah dari naik motor atau naik mobil? Naik motor. Naik motor. Nah, selama naik motor tuh ngisi bensinnya gimana? Kan kalau di hutan-hutan kayak apa tuh? Terus makannya gimana? Kan menghemat tuh bawa budget sedikit. Gimana itu jadinya? Nah, jadi kami tuh berangkat ada sekitar 10 orang 5 motor. 2 motor besar kayak motor CBR sama Vixen,
3 motor Matic kayak motor Scoopy sama apa kemarin itu ya. Oh ya, 3 motor Matic. 3 motor Matic, 2 Motor besar CBR sama Vixen. Kita berangkat dari Samarinda jam 4 pagi. Di awal itu memang sengaja buatnya nggak tidur. Nggak tidur. Dan di awal juga itu sengaja buatnya buat beli bensin, takutnya di jalan kehabisan bensin karena kita paham yang akan dihadapi di jalanan ini apa. Karena pengalaman sebelumnya kan bubannya ini ada pernah ke biduk-biduk juga. Nah, pengalaman bubannya ini selama dia jalan tuh lebih banyak jalan hutan daripada perdesaan. Apalagi di Sangkulirang itu cuma ada 1 desa. Selebihnya itu hutan, perjalanan dari Sangkulirang itu sekitar 2 jaman. Sebayangin enggak kalau bensin habis di hutan? Gila. Bengkel nggak ada juga. Bengkel nggak ada. Kalau sampai Sangkulirang, dua kampung lah. Penyeberangan pertama, baru di tengah-tengah tuh ada kampung. Itu nggak ada listrik ya? Kurang tahu juga sih karena itu sore sih masih, belum malam. Mungkin ada, cuman malam aja waktunya listriknya itu. Nah, di situ dari awal kita bawa bensin, ternyata bensinnya bocor. Bensinnya bocor, sudah ditaruh di jerigen kan bocor. Kok bisa? Nggak tahu kenapa bocor. Jadi mau nggak mau sudah baru sampai Bontang, bensin sudah dibagi-bagi. Nah, habis bensin duluan. Jadi setiap perjalanan itu setiap tangki kita sudah setengah di apa namanya sih, jarum tangki yang biasa di motor tuh ada kan. Itu kalau sudah di tengah isi. Baik itu pom bensin kayak eceran kan, pokoknya isi. Ketemu eceran isi, aman gitu lah. Iya, daripada kehabisan bensin. Jadi kalau bisa dibilang Pemtor ini betul-betul solid ya. Soalnya dari segi bensinnya itu betul-betul Bensin harus kayak berbagi gitu sesama. Padahal yang rekan satunya kehabisan kehabisan bensin ya, bocoran lah, baru ditalangin sama rekan lainnya. Sudah kelihatan lah dari situ. Iya, tapi sistem solidnya. Iya, nggak cuma bensin, peralatan yang lain juga dibawa, kayak peralatan bawa ban dalam juga dipersiapkan, alat-alat juga dipersiapkan. Karena ini perjalanannya sangat jauh dan masuk dalam suatu hutan. Kalau makannya? Kalau makan kita ini pagi itu makan sampai Bontang. Makan di warung atau di pinggir jalan? Lebih gini sih. Atau masak sendiri? Nah, lebih kita masak sendiri karena kita bawa kompor yang bisa dibawa kemana-mana, itu kayak model kompor gitu. Cuman belinya sampai Bontang, baru belanja semua. Kayak misalnya mie 1 dus itu beli karena kita ada 10 orang. Minuman itu sekitar 2 dus untuk persiapan nanti di sana selama berapa hari. Sama kompor itu kan. Cuman sarapannya waktu itu pagi itu di Bontang itu makan dulu nasi biar ada energinya juga di jalan, biar nggak ngantuk kan. Biar semangat juga gitu. Tapi ya mie aja dimakan. Mie aja itu menghemat lah ya. Menghemat dari Di sisi lain kalau seandainya mau makanan di warteg juga ternyata di sana mahal. 30.000 sepiring. Mahal betul ya. Piring boy. Si goreng apa 30.000 mau ketumbuk sehingga 30.000. Kayaknya 30.000 restoran nggak masalah. Warung nasi goreng. Mungkin karena di sana aksesnya jauh. Bukan jadi lain jadi alasan kalau cuma makan nasi gorengnya ya. Itu kan kita makan di Batu Putih. Mungkin kamu lihat ya, anak kota banget ini bos. Nah itu kenanya di Batu Putih kebetulan. Pas makan nasi goreng itu. Lain aku sih yang makan, jadi tahu harga ini lain aku yang makan, temanku juga yang makan. Jadi mau nggak mau itu bayar ya. Mau nggak mau sudah pesan. Enggak juga nanya, emang awal beli nggak nanya? Ya soal layaknya orang-orang kaya, sosok kaya, pesen aja dulu boy. Pesan harga belakang, saya pesen 30.000. Bang, gila. Nah itu sampai Batu Putih. Sebetulnya bukan jadi alasan makanan mahal masih daerah kampung itu. Soalnya di biduk-biduk itu nasi kuning cuma 8.000, sama aja. Kayak di Samarinda kurang lebih. Apalagi ikannya murah juga di sana. Nah, apalagi ikan sekilo cuma 15.000 ikan laut. Masih ingat aku. Ikan laut, bos. Ada ikan ada hidungnya. Beli aja kamu sih. Singkatnya gue.
Nah, selama Cipidik itu spot-spot apa aja yang kalian datangin selama perjalanan 5 hari? Kalau spot sih lumayan, nggak banyak juga sih. Pertama sampai di Bidik-Bidik itu ke ini, ke Labuan Cermin katanya. Labuan Cermin. Labuan Cermin itu betul-betul puas deh. Karena dari Pelabuhan Cermin itu kita ada 5 jam mungkin main di Labuan Cermin. Udah 5 jam nggak ada orang lagi, jadi buannya aja isinya 5 jam itu sambil main perahu-perahuan itu ke Tenteng, apa sih namanya, perahu-perahuan bebek itu loh, tuh gratis tuh, ngambil diam-diam tuh. Yang punya perahu bebek lagi pulang ke rumah kita sikat, Sebenarnya disewakan itu ya? sewakan boy, Asli gokil. sakat. Tapi sampai sana mantap banget sih. Jernih. Labuan, wih gila, nggak ada obat. Namanya aja Labuan Cermin. Betul kayak cermin. Betul-betul bisa bercermin gitu di Iya, situ ya. bersih betul kan emang. Terus habis ke Batu Putih ke kemana ini? Air terjun Bidadari kalau nggak Yang salah. Bidadari ya. Langsung ke Bidadari, cuman besoknya Itu di pulau. ya nyebrang lagi dari pelabuhan Teluk Sulaiman itu nyebrang ke pulau apa, lupa aku nama pulaunya. Pulau Kanyungan. Kanjungan lain. Kanjungan tuh kan Hmm. yang kita camping itu, Kanjungan besar itu, Kanjungan kecil ada, cuman ada lagi satu yang berpenduduk, pokoknya ada kampungnya pulau itu. Apa yang membuatmu pengen ya udah aku harus ke air terjun situ? Sebelumnya nggak tahu sih. Nggak tahu. Nggak Ada tuh pernah. jalan tapi kok bisa sampai ke sana? Nah sebelumnya kan searching aja, Ah, kalau ada teman juga katanya di sini lebih bagus. Kalau yang lebih bagus sikat aja kan, kalau yang bagus kan. ah. Kenapa jadi tahu jalan ya, karena ada 3 bocil yang menolong kami. Bokir, Ah. siapa lagi satunya, si Dula, satunya siapa sih? Banyak anak kecil yang sembarangan, yang makannya kayak hantu. Nah, pokoknya bertiga itu Kok bisa ketemu dia sih? mungkin kayak dia ini kayak senang aja kalau melihat ada orang asing datang ke pulaunya. Oh, Ogok satunya ya. Ogok ya? Ogok, Bokir, Badula. Ya itulah. Aku lupa juga namanya, julukan mereka itu. Nah, sampai sana dituntun kami. Oh, ketemu jadi pas kamu nyampe turun perahu langsung disambut gitu. Iya. Katanya orang Ada asing. anak, iya. Mungkin dikirain kayak ini artis atau Enggak, bukan apa artis gitu. lah, karena kita pengunjung dari luar aja, Oh, makanya di Oh, dia itu sudah tahu ya. Iya. Oh, ini orang dari luar pasti Iya. ini. Ya, penampilan. ya jelas lah. Nah, di situ juga langsung mereka dengan senang hati bawa kami ke ini, air terjun Bidadari Tanpa diminta ya. tanpa dia minta. Dengan senang hati. Jadi dia ngisi tahu seikhlasnya. jalan. Ternyata jalannya, boy. Jalannya masuk gunung, turun gunung, masuk hutan, keluar hutan, sampai akhirnya tembus di air terjun Bidadari. Mungkin ada jalan selama 1 jam masuk dalam hutan, naik turun gunung. Itu Sampai sana, medannya enak atau? wih, nggak ada enaknya boy yang namanya masuk hutan tuh. Kan biasa ya hutan mah datar. Ya meskipun ada jalurnya, cuman ya nggak ada datar, naik turun gunung. Naik turun gunung, sakitnya itu pas sudah mau sampai di terjun Bidadari. Curam gunungnya, udah dah. Hujan gitu nggak ada. Nah, pas sampai sana hujan. Oh, hujan. Kebetulan. Sampai terpleset semua itu anak-anak Ya. yang lain itu, masih ingat betul. Habis sana hujan. Hujan lagi ya. Iya, pas turun gunung lagi. Itu terpleset-pleset. Nah, itu kalian waktu itu Memar-memar. nggak takut sesat kah? Ya Dibegal enggak kah? dong. Karena kan sudah ada anak kecil yang Nggak ada yang- nuntun ke air terjun itu. Kebetulan lihat anak-anak masih kecil, nggak mungkin kan bunguli kita kan, nggak mungkin. Mungkin kalau anak-anaknya nonton ini Ji, ada yang mau disampaikannya. Apalagi itu tahun berapa ya? 2016 17 kalau nggak 2017. 2017 ya, Oh, sudah nggak 3 tahun yang lalu. 3 atau 4 Iya. tahun yang lalu. Ya, Mungkin kalau anak-anak itu nonton, ada yang mau disampaikan. Misalnya dia nonton channel YouTube ini, apa ya rasa-rasa terima kasih. kalian Bokir, Dula, satunya apa? Ogok, Ogok, terbaik memang kamu. Jangan sampai tidak ketemu lagi, kalau ke sana ketemu lagi kita. Mantapnya itu.
Boleh bawakan oleh-oleh nanti kalau ke sana. Bawakan dari Samarinda apa baju, bawa. Fotonya masih ada ya? Ada Nanti masih. kita cari di sana. Ada masih. Nggak tahu kalau benernya. Karena aku dengar belakangan ini apa namanya air terjunnya ditutup karena ada orang meninggal di situ. Terjun Bidadari. Oh. Kenapa enggak meninggal? Kayak apa enggak meninggal? Tingginya dia loncat dari terjunnya. Tinggi betul. Kamu loncat pas itu? Enggak. Nggak ada berani. Enggak. Tinggi betul boy. Tapi memang the best ya. Memang bagus sih, bagus banget. Airnya biru betul. Makanya dinamakan air terjun Bidadari ya. Jadi, Kalau dinamakan air terjun Bidadari nggak tahu kenapa, yang jelas air itu biru. biru. Entah karena sejarahnya mungkin ada bidadari mandi di situ karena posisi air terjunnya kan di atas gunung, bisa dibilang di atas gunung. Nah, Bagus. Jadi hadap ke belakang itu air terjun, hadap ke depan itu pemandangan laut. oh. Kelihatan laut itu. Ini kalau dipikir-pikir tuh keren ya. Keren banget boy. Ini harus ke sana lagi. OTW boy. Kapan? Tunggu gua tanya dulu ya. Deh, ML terus. Gimana? Bulan depan. Atur cuti. Habis puasa gimana? Habis lebaran? Amin. Doakan aja corona ini cepat berlalu. Amin. Ya, habis dari Pelabuhan Cermin ke air terjun Bidadari, habis itu kemana lagi? Habis dari Bidadari kami langsung ke ini, ke Pulau Kanjungan Besar buat camping di situ. Itu besoknya. Lain hari itu juga, Hari habis itu. dari air terjun Bidadari itu berangkatnya siang jam setengah 12. Nah, Terus sorenya itu langsung ke ini Pulau Kanjungan Besar. Di situ niatnya cuma camping sih, nggak ngapa-ngapain. Oh ya nyari penyu. nah itu Sekalian nyari penyu. Karena orang-orang situ dia bilang banyak penyunya di Pulau Kanjungan Besar itu. penyu lumba-lumba. Nggak ada ketemu sih. Karena katanya belum ada jam-jamnya. Sampai Pulau Kanjungan Besar. Itu kan kami berangkat siang yang ke Arjun Bidadari. Sebelum kita berangkat itu beli ikan. Beli ikan. Iya, tanpa kita sadar kita Buat lupa. bekal di sana ya. Hah? Buat bekal Buat ya. bekal, buat makan rencananya. Soalnya takut lagi kena rampok di warung gitu ya, jadi bawa Iya beli pasti. Kan cuma 15.000 sekilo. sudah ada nyata nih. Iya, niatnya nih buat camping memang. Nah, Supaya nggak beli jajan di sana kan. Sudah sampai sana, bungulnya, buannya nggak dikasih sepatu. Jadi Rasakan busuk. aja ikan busuk sih itu. Cuman nggak busuk betul. Masih bisa dimakan. Masih bisa dimakan. Masih bisa dimakan, dicuci, dibersihkan, masih bisa dimakan. Nggak juga busuk betul. Cuman agak berlendir aja. Ih, Boy, nggak layak betul itu. masih bisa. Masih bisa. Masih bisa dimakan. Kan ikan laut kalau busuk masih bisa dimakan juga. Ikan mati. Enggak juga sih. Jadi makan itu. Dimakan. Mau Masalahnya mau makan apa lagi coba? Mie ada sih, cuma rencananya mie ini buat besok pagi gitu mas. Besok pagi. Iya, rencananya. Oh jadi sebelum berangkat tuh sudah meminimalis lah. Minimalisir. Ya meminimalisir lah. Ya. Makannya harus diatur. Iya. Pagi ini sekian. Meskipun mie aja yang penting teratur gitu nah. Meskipun Teratur. makannya mie itu teratur. Sedihnya aku denger cerita buanmu, sumpah. Pantas saya berkesan itu. Tapi di situ sudah momennya. Bersamaannya. Kebersamaannya dapat. Kalau bisa satu bungkus 8 orang gitu ya. Kemarin itu 3 bungkus boy. 3 bungkus. Mie terakhir itu 3 bungkus. Itu kan sampai saat di Pulau Kanjungan Besar kan kita makan ikan malamnya tuh pas camping. Besok paginya tuh ada mie memang rencana. Mie. Kita sediakan memang buat besok pagi. Ganjal. Camping iya. Buat perjalanan pulang nanti kan. Mie itu 3 bungkus. Kita masih 10 orang. Kamu bisa bayangin dah boy. 10 orang 3 bungkus. Bisa bayangin nggak? Tapi di situ sudah apa namanya? Sensasinya, kebersamaannya dapat di situ. Yang mati semua lagi. Enggak juga Selamat mati. semua. Enggak juga mati boy. Yang penting keisi aja lah, ada tenaga sedikit meskipun sedikit lah buat pulang gitu nah. Asli. Sekalinya deh. Syukur aja sih mau yang penting ada makanan sih. Kan camping tuh Ji, malam-malamnya kegiatan apa aja yang dilakukan? Kita ada 10 orang. Aku bertiga, Edo sama
Sama siapa? Sama kamu? Sama siapa ya? Sama kamu? Sama Amo ya. Aldi. Enggak sama Amo. Keliling pantai. Keliling pantai nyari penyu. Ada suaranya kayak katanya kayak suara-suara burung. Ada. Pas aku keliling pantai itu kedengaran. Pas kita mendatangi, batu. Itu asli momen epic gitu. Deket betul. Boy. Malam di pantai, jauh dari rumah, Jauh perjalanan banget. jauh, keliling-keliling cari penyu, keadaan laut surut, Surut itu. ada suara penyu dan kita keliling-keliling itu cari Boy. penyunya kebersamanya itu. Aduh, Mantep boy. momennya itu memang di nggak kita nggak ada video tapi momen di